Jadi sekali lagi, kalau mau bicara soal rekam jejak, saya kira ya, Pak Mahfud MD ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Dan yang perlu dicatat lagi adalah dari semua jabatan yang pernah diemban, hampir semuanya itu sukses tanpa ada cacat sedikit pun. Nah, berbeda misalnya dengan capres sebelah itu yang pernah dipecat sebagai menteri. Begitu juga dengan Prabowo Subianto yang juga pernah dipecat dari satuan TNI. Ya, selamat malam dan jumpa lagi di konten saya. Banyak yang penasaran dan bertanya-tanya selama ini, siapakah calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 nanti? Begitulah pertanyaan yang sering kali saya dapatkan melalui media sosial. Ya, memang sebelumnya banyak sekali nama-nama kandidat bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Mulai dari nama Sandiaga Uno, kemudian ada nama Erick Thohir, kemudian ada juga nama Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawansa, dan juga mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK, Profesor Mahfud MD. Nah, hari ini ya, tepat pada tanggal 18 Oktober 2023, nama Profesor Mahfud MD pun dipilih sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Jadi selamat buat Profesor Mahfud MD yang telah dipilih sebagai cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 nanti. Ya, bicara soal Mahfud MD, tentu banyak sekali dari teman-teman semua yang sudah mengenalnya. Apalagi ya, kalau ditanya soal rekam jejak, maka pasti sudah banyak sekali masyarakat yang tahu. Ya, beliau ini adalah mantan Menteri Pertahanan atau Menhan pada tahun 2000. Saat itu masih di era Presiden Gus Dur. Kemudian beliau ini juga pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM pada tahun 2001. Bahkan ya, beliau juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI, kemudian menjadi Ketua Hakim MK, dan yang terakhir adalah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju. Nah, coba bayangkan saja ya, banyak sekali pengalaman dan jabatan yang pernah diemban. Mulai dari jabatan di tingkat legislatif, kemudian jabatan di tingkat yudikatif, dan yang terakhir adalah jabatan di tingkat eksekutif. Jadi sekali lagi, kalau mau bicara soal rekam jejak, saya kira ya, Pak Mahfud MD ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Dan yang perlu dicatat lagi adalah dari semua jabatan yang pernah diemban, hampir semuanya itu sukses tanpa ada cacat sedikit pun. Nah, berbeda misalnya dengan capres sebelah itu yang pernah dipecat sebagai menteri. Begitu juga dengan Prabowo Subianto yang juga pernah dipecat dari satuan TNI. Nah, kalau Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, keduanya ini kan tidak pernah sama sekali dipecat selama menjabat sebagai apapun. Jadi menurut saya ya, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini adalah pasangan yang sangat-sangat pas dan serasi. Ya, keduanya menurut saya adalah pasangan yang dapat saling melengkapi satu sama lain. Dan bicara soal Mahfud MD, tentu kita juga masih ingat ketika beliau ini pernah menjadi ketua tim pemenangan Prabowo Hatta pada Pilpres 2014. Ya, meskipun pada akhirnya beliau ini mengundurkan diri. Dan mungkin kita juga masih ingat ya, pada Pilpres 2019 lalu, beliau ini juga pernah menyatakan menolak untuk menjadi ketua tim pemenangan Prabowo Sandi. Bahkan beliau juga menolak saat diminta untuk menjadi ketua tim pemenangan nasional Jokowi Ma'ruf Amin. Dan sekarang ketika kasus MK sedang ramai diperbincangkan oleh publik ya, tiba-tiba nama Mahfud MD pun dideklarasikan menjadi wakil dari Ganjar Pranowo. Ya, menurut saya ini adalah berita yang sangat-sangat menghebohkan dan sekaligus menyakitkan bagi kubu sebelah. Ya, belum lama ini Mahkamah Konstitusi atau MK telah membacakan semua hasil putusan terkait dengan gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, total itu ada 7 gugatan yang telah diputuskan oleh pihak MK. Nah, ternyata salah satu gugatan yang diterima atau disetujui oleh Mahkamah Konstitusi adalah bahwa syarat capres dan cawapres itu boleh maju asalkan pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Nah, inilah yang kemudian menjadi ramai dan mendapatkan banyak sekali kritikan dari masyarakat.
Ya, namun meskipun gugatan yang diloloskan oleh pihak MK tersebut dinilai dapat memberi peluang bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres Prabowo Subianto, namun sayang sepertinya ya rencana itu akan gagal. Ya, jadi kabar terbarunya ya, Gibran ini sudah tidak akan lagi berkenan untuk maju menjadi cawapres Prabowo Subianto. Tapi sekali lagi semua ini belum ada kepastian. Malah kabarnya ya, yang akan menjadi cawapres Prabowo itu adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Ya, memang kabar batalnya Gibran akan menjadi cawapres Prabowo Subianto ini bukan tanpa alasan. Karena apa? Karena masih ada kendala terkait dengan aturan hukum yang masih menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Apalagi pasca keputusan MK, banyak sekali masyarakat yang kecewa dan marah. Ya, semua itu dikarenakan MK ini dianggap mengutak-atik aturan hanya demi keponakan. Parah sekali kan. Ya, sekarang coba bayangkan saja ya, mulai dari akademisi, pakar hukum, aktivis, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat. Banyak sekali yang memprotes hasil keputusan MK lantaran dianggap hanya untuk memuluskan kepentingan politik dinasti. Dan ketika gugatan batas usia capres dan cawapres tersebut dikabulkan, khususnya bagi mereka yang berpengalaman atau sedang menjadi kepala daerah, maka Gerindra pun bersorak gembira menyambut hasil putusan MK. Tapi sayang akhirnya banyak dari koalisi Prabowo yang menyatakan bahwa keputusan MK tersebut cacat dan ada penyelundupan hukum. Ngeri sekali kan. Ya, hal itulah yang disampaikan oleh Yusril Ishah Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang merupakan bagian dari koalisi pendukung Prabowo Subianto. Ya, saya dan teman-teman lainnya memang sejak awal ya sudah mengingatkan mengenai gugatan syarat batas usia capres dan cawapres ini. Menurut kami, gugatan yang diajukan tersebut rawan sekali untuk dimainkan, apalagi putusannya itu mendekati pendaftaran capres dan cawapres. Ya, alasan kami mengkritik putusan MK tersebut sebenarnya ya senada dengan alasan para mantan hakim MK, misalnya Profesor Mahfud MD, kemudian Profesor Jimli Asidiki, dan Profesor Hamdan Julfa. Bahkan para akademisi, budayawan, mahasiswa, dan masih banyak elemen masyarakat yang lainnya ini ikut mengkritik keras hasil putusan MK tersebut. Tapi anehnya ya, kok bisa-bisanya malah kami ini yang dituduh menyerang Pak Jokowi dan keluarganya. Lah, ini kan aneh sekali kalau menurut saya. Ya, tapi sudahlah, pada akhirnya rakyat yang akan menilai siapa sebenarnya yang ingin menjaga Pak Jokowi dan siapa yang ingin menjerumuskan beliau. Ya, melihat dinamika politik yang terjadi saat ini, saya jadi teringat dengan sebuah pesan. Jangan pernah jadi orang yang kacang lupa kulitnya. Begitulah pesan yang saya ingat sampai saat ini. Dan perlu diketahui juga ya bahwa perang terbesar dalam hidup kita bukanlah melawan bulian, serangan, dan caci makian dari para pembenci. Namun perang terbesar itu adalah melawan hawa nafsu dan birahi kekuasaan dalam diri kita sendiri. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI.